Oke. Ya, saya lupa mau merekord. Karena ada permintaan untuk merekord ya. Oke. Jadi intinya itu saya selalu berhadapan dengan leaders dan saya hanya punya waktu untuk memvisualisasikan data dengan sangat cepat. Memang mengubah mindset mereka untuk suka dengan data itu nggak gampang. Apalagi kita terbatas gitu ya. Nah, ada salah satu teman yang bekerja di pemerintah daerah. Ini lumayan menarik cerita ini buat saya. Ada dua pemerintah daerah yang proven ceritanya terjadi gitu ya. Suatu saat dia diminta untuk membuat sebuah peta administrasi lah gitu ya. Dan untuk membuat peta seperti ini dia butuh waktu 2 hari. Oke, jadi setiap membuat peta segala macam dia butuh waktu 2 hari dan segala macam. Dan ketika kita sampaikan bahwa Anda bikin kayak gini tuh cuma butuh waktu 5 menit gitu ya, itu dia cukup kaget juga. Nah, sebelum saya mengenal Data Studio dan Tableau, saya juga tahun 2016 itu belajar privat sama orang, itu belajar ArcGIS, belajar QGIS. QGIS itu adalah versi versi gratisnya dari ArcGIS. Jadi karena saya orang visual, saya suka menggambarkan ekonomi daerah itu dengan peta. Pertumbuhan yang tinggi itu mana, kota mana, dan segala macam. Itu belajar QGIS itu saya ingat privat 2 hari. Dan sampai sekarang kadang suka lupa gitu. Nah, habis itu tahun 2000, mungkin tahun kemarin, saya diajak salah satu teman saya dari perencanaan wilayah dan kota itu ke kantornya ArcGIS yang ada di Jakarta, kantornya Esri. Pada saat itu dia punya kerjasama ArcGIS online dengan Universitas Brawijaya. Jadi mereka ngasih semacam username password yang gratis lah untuk dicobakan selama 1 tahun. ArcGIS online. Nah, ArcGIS online juga modelnya seperti ini sih. Jadi membuat peta apa segala macam. Tapi saya menghadapi ada challenge-nya juga. Memang mudah, tetapi challenge-nya adalah butuh koneksi yang berat banget gitu untuk saya bisa membuat ini menjadi sangat sangat cepat gitu. Karena kan kita butuh sebuah data yang cepat dan cepat. Gitu ya. Jadi ada kelemahannya. Sehingga pada akhirnya saya keinget lagi, dulu saya pernah belajar Tableau ya. Setelah saya ngambil skill Academy Data Studio, saya pindah ke Tableau, saya menemukan, wah ini deh, ini menurut saya the best software yang menurut saya sampai sekarang ini bisa saya gunakan. Nah, oke. Saya akan coba mulai dari sini. Jadi ini saya buat dalam waktu yang sangat singkat, bahkan hanya 5 menit. Nanti bisa saya tunjukkan gimana caranya dengan Data Studio. Minimal apa sih yang saya inginkan dari training ini? Dari training ini saya pengen teman-teman tertrigger untuk belajar dan bikin sendiri. Gitu ya. Ini nanti saya akan coba simulasikan gimana caranya membuat dengan Data Studio. Nanti kita akan sharing data lewat yang seru nih, kita sharing data lewat Google Sheet. Jadi datanya online, kemudian nanti kita tarik masing-masing ke Data Studio bisa, kemudian ke Public Tableau bisa. Kalau Data Studio kita nggak perlu install karena itu via internet. Jadi yang penting adalah koneksi internetnya cepat. Nah, beberapa mahasiswa saya seperti Boas misalnya itu udah langsung Niken juga udah saya langsung kasih data, mereka coba 5 menit udah langsung bisa mungkin. Gitu ya. Meskipun kemarin juga ada kewajiban dari tugas kelas untuk ikut kelasnya Skill Academy. Mumpung kemarin gratis. Nah, selanjutnya, kenapa saya lebih concern menggunakan Tableau? Ketika saya terlibat di pemerintah kota, setiap hari kita kan harus bikin update data COVID dan lain-lain. Bahkan kemarin kita juga bikin data si Bansos dan lain-lain. Hampir semua platform yang dipakai di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta itu menggunakan Tableau. Jadi menurut saya, kalau beberapa tempat itu sudah menggunakan Tableau, itu artinya software ini selain mudah untuk digunakan, sangat recommended gitu ya. Itu udah jadi testimoni tersendiri. Sebagai contoh misalnya, yang ada di Jawa Tengah, ini gambarnya udah seperti ini nih. Kemudian, kalau kita lihat yang di Kota Malang misalnya, kita membuat peta penerima si bansos di setiap kelurahan itu sesimpel kita mendrag data aja. Nah, kita udah bisa dapat data ini. Ini data adalah sebaran si bansos, oke? Nah, kemudian
Yang saya buat sebarannya setiap hari itu adalah misalnya kalau PDP di kelurahan ini ada berapa segala macam. Itu juga saya membuatnya menggunakan Tableau. Ini juga ini di Jawa Tengah mereka juga menggunakan Tableau. Jadi Tableau ini digunakan di banyak tempat. Oke. Nah, untuk membuat seperti ini ya, itu kalau kita modelnya itu pingin gambar peta, itu ada dua hal yang perlu kita pelajarin. Yang pertama, kalau datanya itu adalah di level country atau kota besar gitu ya, yang nama-nama kotanya itu sudah ketahuan, itu kita nggak perlu cari peta file SHP-nya. Nah, ini anak-anak PWK yang biasa tahu. Shape file-nya kita nggak perlu cari. Karena si Tableau atau Data Studio itu sudah bisa mengidentifikasi nama kota tersebut. Dan dia udah langsung bikinin petanya gitu. Atau petanya sudah include di dalam aplikasi itu. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih, negara yang paling happy sedunia tuh negara mana? Misalnya Finlandia atau apalah misalnya di Eropa. Dia yang paling happy itu warnanya pink, yang paling nggak happy itu warnanya hitam misalnya. Itu sudah ada gitu ya. Asal negaranya itu kita tulis dalam bahasa Inggris, dia sudah bisa mengidentifikasi dengan sangat mudah. Itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen kelurahan atau desa atau level kecamatan, atau misalnya kita pengen kota dan kabupaten yang lebih spesifik di sebuah wilayah, mendingan kita pakai SHP filenya aja yang ada di teman-teman PWK. Jadi kita minta SHP filenya nih. Nanti SHP filenya itu udah bikin jadi peta seperti ini. Nah, ini saya minta SHP file peta dari Barenlitbang atau dari Bapeda. Nah, petanya saya minta, kemudian saya tinggal ngisi datanya aja. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi pertama kalau kita pengen bikin yang seperti ini, basicnya adalah kalau petanya itu levelnya country, ya udah yang penting kita bener nulisnya, country-nya, dia udah bisa mengidentifikasi sendiri. Tapi kalau kita mau levelnya lebih kecil lagi, ya berarti kita harus minta SHP filenya. Kalau Amerika Serikat, karena itu sudah sering banget dibuat secara visual, ya kita udah langsung nama kotanya dia udah bisa diidentifikasi. Takutnya kalau Indonesia nama kota itu beda, misalnya gini, Kota Malang dan Kabupaten Malang gitu. Kadang-kadang saya kalau download peta, ini sulit membedakan mana nih kota Malang, mana kabupaten Malang gitu ya. Mereka mungkin di sana nggak ada kota, nggak ada kabupaten, perbedaannya seperti apa. Jadi lebih aman kalau lebih spesifik kita pakai SHP file. Nah, itu contoh data-datanya. Nah, saya pengen ngasih tahu sesimpel ini dulu deh. Kita akan belajar, sebentar, kita akan belajar menggunakan Tableau dulu atau Data Studio dulu yang gampang ya. Oke, kita coba deh. Bentar ya. Oke. Saya akan ngasih... Bentar. Saya akan ngasih file misalnya. Kita belajar Data Studio dulu deh, yang paling gampang ya. Nggak apa-apa ya, kita belajar 2 software dalam satu waktu ya. Ini untuk ngasih option aja bahwa kita bisa pakai Data Studio, kita bisa pakai Tableau gitu ya. Semudah itulah. Oke, saya akan coba ngasih file. Sebentar, sampai ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, ini ada yang baru join juga. Sampai saat ini ada pertanyaan? Belum ada, Bang. Belum ada ya, aman ya? Oke. Ya. Atau gini deh, kita pakai Tableau dulu deh, karena kan udah nginstal Tableau, capek-capek ya. Oke, kita pengen nginstal, kita nginstal Tableau. Sekarang bisa dibuka Tableau-nya. Oke, saya buka Tableau-nya saya dulu ya. Mudah-mudahan. Kemudian saya punya yang full version. Nah, ini saya akan share dulu. Share screen, kemudian Tableau. Oke. Nah, sudah ngelihat Tableau saya? Kira-kira sama nggak? Oke, saya mungkin nanyanya Mas Nasfian deh, Mas Nasfian. Mas Nasfian, mungkin bisa dinyalain? Oke. Oke, Mas,
Sudah dibuka public tableau-nya? Sudah. Ini bagian depannya sama? Sama. Sama. Oke, jadi memang challenge dari public tableau dan tableau itu adalah butuh memori dan prosesor yang cepat banget. Kalau enggak dia akan loadingnya agak lama, apalagi kalau kita udah multiple tabel, multiple apa segala macam sources lah intinya kayak gitu. Tapi intinya ini tableau yang kita punya, tampilan paling awal. Nah, tampilan paling awal kita pengen coba dengan satu file aja, itu dengan file Excel kita. Tadi sudah dapat file Excel ya, yang saya kirim di WhatsApp group. Mudah-mudahan yang baru masuk bisa cek di ininya, di linknya. Sebentar ya. Ada yang baru masuk. Saya cek di. Oke, sebentar. Tableau. Oke. Ya, yang baru masuk. Saya sudah ngasihkan file Excel SX. Oke. Caranya adalah klik ini, connect-nya adalah file Excel tadi ya. Oke, jangan diklik dulu. Saya pengen jelasin ke teman-teman. Jadi banyak file yang bisa kita masukkan ke dalam Tableau. Oke, ini bentar. Ini banyak file. Jadi kalau filenya itu yang dari komputer kita bisa file ini, tapi kalau dari server itu bisa file ini. Nah, serunya adalah kita bisa nyuruh orang lain untuk ngisikan secara online, misalnya lewat Google Sheet. Nah, setiap dia mengupdate, kita bisa mengupdate peta kita. Ini seperti yang saya lakukan dengan COVID-19 di Kota Malang, misalnya gini. Dengan Dinas Kesehatan. Bu, Ibu kerja di Google Sheet yang saya buatkan, Ibu kerjakan online, udah Ibu nggak perlu ngasih tahu kapan selesai entry-nya, nanti saya udah bisa tahu gitu ya. Saya akan bikinkan petanya setiap hari. Dan ketika dia ngupdate, peta yang saya update itu hanya cuma butuh 5 menit aja untuk mengupdate setiap hari apa yang saya buat. Karena saya udah bikin template-nya di hari itu, kemudian dia tinggal update datanya. Oke, sekarang kita pengen coba dulu data Excel yang tadi saya berikan. Klik Microsoft Excel. Tadi datanya adalah pelatihan Tableau COVID dunia. Kita open. Oke, langsung ya. Tadi to file Excel, Microsoft Excel, kemudian pelatihan Tableau COVID dunia. Kita open. Sudah sampai sini semuanya? Sudah ya? Nah teman-teman, nih yang perlu kita ketahuin. Nanti kita akan lihat struktur datanya. Jadi kata kunci, nanti saya mohon diingetin juga, kata kunci yang penting untuk bisa masuk di Tableau atau Data Studio adalah kita benar-benar bisa membuat format Excel-nya. Jadi kalau format Excel-nya salah, dia akan salah. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini aja. Tapi ini saya mau latihan dulu. Saya pengen tunjukkan seberapa gampang, seberapa mudah kita punya data. Nah, kita punya data nih ya. ISO code, kemudian location, ada date-nya, ada total cases, new cases, total date, dan lain-lain. Ini data real dari Worldometer tentang COVID-19. Gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah, kalau semuanya sudah oke, tapi kata kuncinya adalah location. Location-nya itu kan adalah negara. Aruba ini nama negara nih. Kalau kita scroll ke bawah, Aruba, Afghanistan, Aruba atau Aruga ya tadi ya. Aruba, Afghanistan, apa segala macam ya. Ini data hariannya nih. Andorra, Arab segala macam. Wah, di scroll ke bawah itu data negara. Data negara itu harus kita identifikasi dulu. Ya, identifikasi dulu. Bagaimana caranya? Kita pengen ngasih tahu Tableau bahwa data ini adalah data negara, sehingga kita harus ubah data ini supaya si Tableau tahu bahwa ini adalah data negara. Klik ABC di atasnya. Oke. Kemudian geographic role, kemudian pilih country or region. Jadi kita pengen ngasih tahu bahwa data kita nih, si Aruba, Afghanistan, Arab, dan lain-lain, itu adalah data country region. Gitu ya. Kemudian kita klik. Nah, sama juga, misalnya kalau data kita itu adalah data city, ya nanti kita klik city. Tapi kalau negara, kita klik negara.
Sampai sini nggak ada masalah ya? Mas Nasfian, oke? Aman ya? Kemudian kita klik sheet 1. Nah, sorry. Ini sheet-nya saya hapus dulu deh. Kita masuk di sheet 1 ya. Sheet 1. Saya hapus ini saya. Nah, udah ada kayak gini ya? Oke, sheet 1. Ini gampang banget. Nah, biasanya kalau orang ekonomi itu pengen bikin sebuah visualisasi, itu pilihannya nggak jauh-jauh deh. Kita pengen bikin grafik yang kayak gini, gitu kan. Atau yang kedua adalah di waktu itu kita pengen bikin sebaran petanya. Biasanya pilihan saya sih nggak jauh-jauh dari itulah. Mau yang lain-lain bisa dimodifikasi, tapi intinya dua pilihan saya adalah saya pengen bikin grafik atau bikin peta, gitu ya, di Tableau. Oke, kita pengen bikin peta dulu nih misalnya. Ya, peta. Kalau peta, kita pilih yang di dimension adalah location. Kita klik di sebelah kiri, klik, ditahan, kemudian kita geser drop file here ya. Sorry. Ini kita pilih pindah ke, sorry, bentar. Kok nggak bisa digeser? Nah, pindah ke sini. Drop file here. Ya, langsung. Location. Nah, sudah ya. Location, kita geser ke situ, dia udah ngasih tahu ini negara-negara yang kita teliti ini. Kemudian kalau saya lebih suka yang ya udahlah kita pilih ini aja. Nah, tapi ini titik-titik negaranya doang gitu kan. Tapi kita pengen ada informasinya. Nah, di sebelah kanan ini adalah informasi kalau ini adalah kasus baru COVID. Ini orang yang meninggal baru. Kalau ini orang yang meninggal per million, misalnya kayak gitu. Nah, kita pilih apa nih misalnya? New cases lah. Kita pindah new cases ke kanan. Nah, seru ya? Ini artinya kita udah tahu nih negara mana yang kasus barunya paling gede nih. United States. Waduh, sampai bulan apa nih? Mungkin nggak sampai terakhir. Mungkin terakhir lebih gede lagi kan? Data kita mungkin cuma sampai Maret ya. Spain. Iya kan? Misalnya kayak gitu. Oke, sebentar saya ngecek dulu ada yang masuk lagi nggak ya di ini kita ya. Oke. Sebentar ya. Ada yang masuk lagi nggak? Oke, kayaknya nggak ada sih. Chat. Sorry, ada yang ngechat nih. Oke, sorry. Ada yang mau ini Zoom tapi belum di ACC. Oh iya nih. Direkam. Tenang, saya rekam. Sebentar ya, saya caranya gimana nih ya? Caranya mau join. Sebentar. Saya bingung nih pakainya. Caranya gimana ya cara supaya biar masuk ya? Oke, nanti dulu deh. Bang, di partisipan, Bang. Partisipan? Iya. Partisipan ya. Oke, bentar. Di ini saya kok ini semua ya. Nggak ada tulisannya. Stop sharing dulu kali ya? Atau remote control? Bisa Auto accept all request. Oh, udah auto accept all request. Oke. Sudah saya ini kan ya. Oke. Oke, open system preference. Oke. Ini ada yang klik apa nih? Pak, geographical di Tableau tidak ada gimana ya? Coba kita cek. Harusnya ada ya. Oh iya, dia belum ngeklik ABC di sebelahnya, di bagian ketika di data source. Oke, bisa ngeliat ini ya. Data source, nah di sini kan tadi ABC nih yang Aruba. Arubanya diganti jadi geographic role, kemudian country region. Oke, terima kasih Mas Nasfian. Nanti kita bagi-bagi ya.
bagi-bagi biaya pendaftarannya. Oh ya, jadi ini nggak gratis ya pelatihannya ya, satu orang bayar 3,5 juta ya. Nanti di invoice satu persatu. Ya, bercanda-bercanda. Oke, kita selanjutnya tadi sampai mana nih? Itu adalah sheet pertama tadi yang kita pengen coba. Oke. Kemudian sheet kedua kita pengen bikin. Ya. Sheet kedua kita pengen bikin apa nih misalnya? Sama deh peta lagi karena kita mau belajar peta ya. Peta kita pilih location, pindah ke sini. Ya, kemudian sekarang itu adalah total test. Misalnya kita pengen tahu total test di masing-masing negara itu sampai berapa. Kalau ini yang model tadi, kalau kita bisa gantinya di sini nih. Nah, di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan nih ada peta nih. Jadi kita bisa tahu nih negara yang tesnya paling banyak. Itu siapa aja sih? Indonesia pada saat itu berapa? 359.000 dengan 250 juta orang. Amerika 43 juta. Buset, jauhnya luar biasa. Beda banget ya. Oke, itu ya. Itu model peta yang kedua. Atau misalnya kita pengen ya eksplorasi aja di sebelah kanan nih. Kita pengen modelnya yang kayak gini nih. Kita klik aja langsung. Udah kelihatan seperti ini. Atau di sebelah kanan kita pengen model yang bulat-bulat. Gitu. Ya. Ntar saya cek dulu ya. Siapa tahu ada yang kontak. Oke. Sebentar, ini ada yang menanyakan link Tableau ya. Sebentar ya. Ini mungkin karena tadi telat ya. Bentar ya, saya ada yang nanya link Tableau. Oke. Link Tableau-nya ada di mana ya tadi? Mohon maaf ini banyak ini ya. Oh ya ini udah. Oke. Sebentar saya linkkan. Mohon maaf ini agak pusing saya dengan ini ya, apa namanya? Zoom masih baru pakai. Oke, Oke, ada yang punya link ini nggak ya? Link Zoom? Saya sampai lupa sendiri link Zoom-nya saya taruh di mana. Ada yang bisa ngasih link Zoom-nya di grup? Iya, Mas, sebentar. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Saya kopikan dulu ya. Oke, ya. Oke, kemudian sudah ya. Nah, jadi teman-teman bisa exploring penggunaan grafik segala macam. Kita bikin sheet selanjutnya, misalnya location, kemudian total date, kita pindah ke sini. Jadi semudah location pindah ke kanan, kemudian measure-nya pindah ke kanan juga. Misalnya modelnya seperti ini, ya. Oke, gampang ya. Sekarang kita pengen coba model grafik yang lain, misalnya. Kita sheet selanjutnya, misalnya kalau teman-teman sheet 4 misalnya ya. Kalau bikin grafik itu semudah kita tahu X, Y-nya bagaimana gitu ya. Nah, kolom dan rows-nya bagaimana. Kalau dia adalah waktu atau time series, kita tinggal klik yang waktunya aja di bagian sini misalnya. Kemudian yang ini adalah new date misalnya. Gitu ya. Nah, karena datanya ini adalah data harian misalnya atau data bulanan, maka di bagian date-nya itu kita klik, kemudian kita pilih
day, karena datanya adalah data harian. Nah, ini data kematian COVID di dunia. Gitu ya. Kita bisa tambahkan lagi, misalnya tadi new death ya, kemudian new cases. Nah, new cases gitu. Atau new test. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa kita berikan. Kemudian kita bisa juga mengubah warna dari setiap ini. Misalnya kalau ini kita ganti, lihat semua ada di sini ya. Colors-nya warna orange misalnya. Kalau yang ini warnanya adalah merah. Nah, gitu. Jadi caranya gimana tadi? Date-nya kita pindah ke kanan, kemudian yang lainnya kita pindah di rows. 1, 2, 3. Ya. Nah, karena data kita harian, date-nya itu kita klik, kita pindah jadi day. Nah, untuk yang model ini apakah ada pertanyaan? Oke. Mungkin Nurma dan Iva bisa bantu untuk jadi co-host ya. Oke. Oke. Cuma saya bingung ini. Kontrolnya masih gimana caranya mengubah jadi host. Oke dah, next. Nanti dah kita akan perbaiki lagi. Oh, ini ada admit all nih. Ada partisipan baru. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi sistemnya. Tapi dari yang sini ada pertanyaan mungkin? Saya tunggu dulu. Yang simple ini adakah pertanyaan? Pak, semisal digabungin gitu kurvanya dalam satu tempat itu bisa nggak, Pak? Oh, bisa banget. Sangat bisa. Misalnya yang ini ya, new dates dan new cases pengen kita gabungin misalnya. Nah, seperti ini. Klik aja, klik, kemudian dual axis. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Nah, kerennya Tableau itu adalah kita bisa memberikan live ini di dalam website kita. Jadi website kita akan kelihatan lebih bagus lagi kalau ada tampilan yang bisa diklik-klik-klik seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah sheet-sheet yang bisa kita buat. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan buat dashboard. Gimana cara buat dashboardnya? Kita klik tadi sheet, sebelahnya sheet adalah dashboard. Kita klik dashboard, terus nah kita tinggal pilah-pilah ini di sini. Ini kita taruh di sini. Kalau kita pengen tumpuk-tumpuk, ini kita kasih di sebelah kanan, tapi jangan lupa klik di sini misalnya floating. Kita pengen dia floating aja deh. Gitu. Kemudian yang ini kita taruh di bawah, tapi floating juga. Jangan lupa klik more option, floating. Nah, ini dashboard kita nih. Gitu. Jadi, misalnya nih, Mas Nasfian punya bisnis fashion misalnya kayak gitu. Pembeli kita dari mana aja sih nih? Gimana sih grafik penjualannya? Siapa aja yang beli misalnya? Instagramnya rame di negara mana? Itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi bahkan kita bisa ngelingin data-data yang ada di YouTube, data di Instagram, kayak di Data Studio saya bisa tahu nih yang nonton YouTube saya sehari ini berapa orang misalnya kayak gitu. Itu saya bisa ngambil data dari YouTube, kemudian saya masukkan di Data Studio. Sama juga dengan Tableau, dia juga bisa melakukan itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Gampang nggak sih kira-kira? Gampang ya, harusnya ya. Kalau Mas Nasfian nih, yang orang FISIP ya Mas ya, kalau melihat ini gimana Mas, kira-kira Mas? Enak sih, ini sangat-sangat membantu buat, ya benar tadi, memahamkan data yang rumit kepada orang yang lebih awam gitu. Gitu ya, lebih simpel ya, apalagi orang-orang yang
jarang melihat data, mereka akan lebih gampang untuk melihat misalnya ini jumlah cases COVID nih tiap negara gimana nih. Nah, kalau kita datanya di Indonesia pun kita juga bisa buat kayak gini. Dan datanya menarik banget nih. Itu. Sesimpel itu ya. Nah, ini dengan Tableau. Gitu ya. Nah, kemudian saya pengen stop share dulu. Oke. Stop share, saya pengen nge-share tentang beberapa hal yang saya temukan ini penting banget untuk kita bisa pelajari. Oke, sebentar ya. Tableau Google Chrome. Oke, ya. Nah. Oke. Lihat ya, ini Google Chrome saya ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah punya public Tableau yang di-download di dalam komputer, itu nanti bisa sign up dulu, dan kemudian kita bisa visualisasikan apa yang kita bikin. Nah, kita bisa mendapatkan inspirasi dari banyak orang di dunia di galerinya public Tableau. Kayak misalnya ini adalah traffic in Ireland. Gitu ya. Ya, banyak deh yang bikin keren-keren. Dan ini bisa kita ambil jadi referensi lah gitu. Nah, ini kan keren banget nih. Harga diesel vs harga petrol misalnya. Di dunia gimana sih? Sampai kayak gini-gini. Ternyata Tableau bisa bikin yang keren-keren kayak gini. Dan itu kita bisa bikin dashboard-nya. Oke. Nah, kemudian ini juga yang menginspirasi saya. Kalau ini Mbak Yulia, Mbak Eka, ini pasti senang banget nih. Kalau Indonesia punya data Yelp nih. Nah, si Yelp itu adalah data tentang ekonomi. Jadi dia big data tentang ekonomi lah yang ada di US. Tentang pembelian apa, review, orang posting, orang datang, apa segala macam. Dan ternyata data ini dia kemas sedemikian rupa menjadi sebuah report yang orang itu bisa belajar. Dan ternyata ketika saya update ke websitenya Yelp, ternyata mereka pun publikasi reportnya itu menggunakan Tableau juga, yang kita contohin. Nah, ternyata dari datanya dia, misalnya dia bisa mendapatkan data ini kayak gini nih. Ini menurut saya bagus banget nih, khususnya buat Mas Nasfian, Mas Amugia yang suka dengan data-data bisnis. Kira-kira di era COVID yang lakunya apa aja sih gitu ya. Ini data realnya si Yelp. Orang lebih suka fitness. Orang lebih suka sekarang beli senapan kayak gitu ya. Di Indonesia juga sih. Teman saya tuh beli gara-gara kemarin banyak yang kemalingan segala macam, mereka beli senapan ini, airsoft gun gitu. Kosmetik berapa, supernatural readings naik 140% ternyata. Pembelian chicken wings 93% dan lain-lain dah. Indomie di Indonesia juga mencatat profit sampai 1, sekian T katanya. Dan apa yang falling berdasarkan data mereka juga bisa kita lihat. Jadi seperti itu. Nah, inilah data yang mereka buat dengan Tableau. Yang tadi kita buat sama aja. Asal kita bisa menggambarkannya dengan baik, komposisi warnanya bisa baik, itu bisa jadi kayak gini nih. Jadi the bigger the outbreak, the bigger the impact on business. Di sini tuh dia pengen ngejelasin sih. Sebenarnya semakin besar kasus COVID itu dampaknya terhadap ekonomi itu seperti apa sih? Nah, yang bulat ini menjelaskan number of cases, yang warna itu dia menjelaskan tentang impact on consumer interest. Jadi di data ini sebenarnya ada dua data nih. Jadi pertama itu adalah data number of cases. Jadi number of cases tertinggi itu ada di sini nih. Di New York, 195.000 cases. Tapi dampaknya dia itu yang di 10 largest impact on consumer interest. Kalau ini, ternyata New Jersey hanya 64.000, tapi impact on consumer interest bisnisnya itu sampai di level yang di top ketiganya. Meskipun dia bilang bahwa asumsinya secara umum kita berpandangan bahwa semakin banyak kasus COVID, ekonominya terdampak semakin tinggi.
gitu. Meskipun negara kayak Illinois, meskipun ada 22.000 kasus, tapi impact terhadap konsumernya juga ada di urutan ke-20. Artinya dia nggak terlalu terdampak seperti New Jersey atau inilah Connecticut lah. Nggak tahu bahasanya benar nggak sih Connecticut ya? Ya mudah-mudahan kayak gitu ya. Jadi terus dia juga bisa dapat data kayak gini nih. Ini juga dari Tableau mereka bikinnya. Nah, jadi menurut saya ini sangat menarik banget ketika kita belajar Tableau untuk mengkonekkan data. Jadi yang penting kita tahu datanya, kemudian kita konek-konekkan. Nah, ini kata kunci yang menurut saya perlu kita pelajarin juga ketika kita belajar Tableau atau Data Studio adalah tentang data. Jadi kalau datanya itu format structure-nya itu salah, itu bisa dipastikan kita agak sulit banget untuk mengolah data. Jadi kita masukin data, tapi nggak bisa diolah. Nah, ada format tertentu yang saya temukan hampir semua platform itu sama gitu ya. Nah, yang sederhana kayak gini nih. Oke, sorry. Saya close dulu ya. Saya share screen Excel saya. Ini adalah pelatihan Tableau dunia. Oke, saya pengen ngasih tahu teman-teman data dulu. Supaya tidak salah untuk bikin data. Jadi datanya Mbak Yulia, Mbak Eka, segala macam nanti bisa benar-benar tepat ketika nanti dianalisis dengan Tableau atau dengan Data Studio. Sudah bisa ngelihat ini saya, screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi nulis datanya kudu benar. Ini memang kelihatannya datanya banyak, tapi ya udahlah. Yang paling penting ini adalah gini. Setiap nama variabel itu selalu kita taruh di paling atas. Jadi jangan kasih space seperti ini. Atau kita merge cell itu dia paling nggak suka. Di merging apa segala macam dia udah nggak bisa diolah. Kalau teman-teman di Stata mungkin sudah paham banget ya. Tapi mungkin teman-teman yang baru dengan data, bagian atasnya biasanya dihapus aja. Jadi bagian ini itu benar-benar ada di posisi paling atas. Kemudian penulisan tahun itu seperti ini. Nah, jadi misalnya kayak gini nih, saya pengen ngasih contoh. Saya misalnya bikin data. Pertama saya selalu bilang ID, misalnya, kemudian nama kota, ini tahun, misalnya yang ketiga, kelihatan ya? Yang keempat adalah misalnya penjualan. Misalnya saya jualan keripik gitu ya. Oke. Ini Kota Malang. Jakarta, Bali, kemudian Aceh misalnya. Nah, tahunnya berapa? Nah, biasanya saya tulisnya harusnya modelnya kayak gini nih. Tahunnya 2020, 2021, 2022. Oke. Formatnya kayak gini. Oke, ini berapa tuh? 23 ya. Oke, saya samakan ini. Oke, 2. Oke, 3. ID-nya biasanya kasih. Nah, ini aja deh. Penjualannya 10, 11, 12, 3, 2, 1, 3, 4, 4 misalnya. Nah, ini sih yang kata kuncinya biasanya sering membingungkan ketika kita membuat sebuah visualisasi. Jadi semua ditulis turun ke bawah dan jangan dikasih space kanan kiri, jangan dikasih space supaya mereka langsung bisa mengidentifikasi. Jadi ID-nya,
nama kotanya misalnya atau cross sectionnya, kemudian tahunnya, kemudian variabelnya apa aja. Gitu ya. Jadi biasanya kan kita seenaknya tuh kita bikin ke kanan semuanya apa segala macam untuk memudahkan. Tapi kita modelnya harus seperti ini. Jadi misalnya saya stop sharing. Misalnya saya pengen sharing Chrome saya nih misalnya. Cari data misalnya. Oke. Saya pengen cari data tentang ini deh. Data tentang perdagangan. Itu kan saya cari di UN Comtrade. Saya bisa cari data nih. Get data misalnya. Oke, saya pengen lihat datanya nih. Kok nggak bisa sih? Less inquiry. Report, Word. Nah, kalau datanya udah model seperti ini, berarti dia flow-nya udah benar nih. Nanti kita tinggal download, kemudian kita tampilkan datanya. Itu ya. Nah, saya kasih contoh data lain deh, misalnya data COVID-19 Kota Malang misalnya. Ini data COVID nih. Saya kasih nama objek ID, kelurahan, kemudian tanggalnya, kemudian ini variabel-variabelnya. Nah, kata kuncinya di sini aja sih. Jadi kalau kita punya sebuah data, cara penulisan formatnya seperti ini. Jadi jangan ke samping. Semua nama variabelnya kita taruh di paling atas. Jadi mau kita datanya dalam bentuk Excel atau Google Sheet, semua nama variabelnya kita taruh di atas, kemudian di bawah ikutin semuanya. Oke. Ya. Saya stop sharing. Nah. Oke. Teman-teman, itu secara umum ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Bang, izin tanya, Bang. Siap. Kalau di Tableau ini kan bisa, videonya belum ada. Kalau di Tableau ini kan bisa ini ya, kita ngelihat perkembangan time series-nya ya. Oh, Jadi bisa. kayak peta tadi itu, misalnya dia awalnya warnanya masih terang gitu ya, tapi semakin gelap itu bisa ditampilkan juga. Sangat bisa, sangat bisa. Misalnya gini nih, share screen Tableau ya. Nah, misalnya gini. Nah, masalahnya gini. Misalnya ini adalah ini ya. Jadi dari waktu ke waktu, tapi kita pengen perbedaan tahun ya. Tergantung nih, kita punya tahunnya nggak? Misalnya kita cek di date. Oh, dia ada nih 2019, 2020. Kita harus cek ke datanya dulu. Data kita 2020 atau ada data lainnya nih. Kalau kita cek di scroll ke bawah, oh ini datanya banyak banget, saya nggak tahu nih. Cuma datanya dia ada data tahunan nggak? Kalau ada datanya tahunan, itu bisa banget dilakukan. Nah, jadi misalnya gini, kita klik location yang tadi kan ya, kemudian new test misalnya. Nah, kamu pengennya yang seperti ini ya. Nah, caranya adalah, misalnya kamu klik, caranya adalah kalau kamu pengen, kalau ini adalah data terakhir ya, atau data akumulasi, kalau kamu pengen filter, berarti kamu klik date, kemudian kamu klik di filter. Nah, di sini kamu bisa pilih nih, range of date-nya. Wah, ternyata dia dari 2019 nih. Oke lah, saya pengen taruh di paling awal. Nah, ketika awal data ini, new test-nya masih 0 nih. Oke, kita coba jangan yang ini deh. Jangan yang date ini, tapi kita yang D aja deh. Misalnya tanggal 1. Nah, tanggal 1 ini tesnya Amerika baru 103.000 gitu ya. Kita bikin file baru, location, new test. Kita klik yang ini kan. Tapi filternya, date-nya adalah, kita pilih di filter, days-nya adalah tanggal 31. Oke, 31-nya malah ke belakang ya. Oke, misalnya D-nya adalah
Ini nggak ada bulannya sih. Kita pakai yang range aja deh. Yang sorry, ntar ya. Yang range date tadi mana ya? Coba ini. Custom, tanggal 30 deh coba misalnya. Nah, 118. Tadi yang range date saya nggak nemu ya. Ntar ya, saya remove dulu. Date. Oke, sini ada nih. Range date. Oke, saya pengen yang 17 April. 16 sama 17 deh. Nah, ini tanggal 1, ini tanggal terakhirnya. Gitu kan. Nah, kita tinggal bikin di ininya aja dashboard baru. Nah, ini nih. Kita pilih sini. Kita pendekin. Kemudian yang ini kita taruh di pinggir. Nah, ini before after-nya nih. Before after-nya yang bisa kita kasih tahu. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kita bisa main di filternya ini. Date, kita filter di situ. Nah, itu Mungkin, di Bang, di satu gambar gitu bisa gerak sendiri nggak dia, Bang? Di satu peta gitu. nah, itu ada triknya lagi tuh. Dan itu saya masih belajar tuh ya. Itu namanya sama, saya nemukan itu juga. Jadi kemarin ada ya saya temukan. Jadi dia modelnya kayak ini ya, kayak desain grafis berubah gitu kan ya. Ya, betul. Ya, itu saya masih belajar itu saat. Tapi ada caranya. Sebentar, saya kasih contoh Berarti misalnya. nanti ada workshop yang kedua ya. Ya, kalau itu ini nanti yang lebih expert lagi itu harusnya ya. Nah, itu lebih keren lagi sih. Jadi datanya si Yield Economic Average itu udah sama seperti yang kamu sampaikan. Jadi dia ngasih tahu bahwa coronavirus impact itu dari awal terjadinya infeksi sampai sekarang itu perubahannya kayak gimana sih gitu. Dan itu dalam bentuk 3D gitu. Bisa lah, pasti bisa. Ya. Jadi seperti itu. Sementara itu, Sa. Siap. Baru bisa yang statik. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi mungkin? Izin tanya, Pak? Iya, silakan. Ya, saya kan baru ini, Pak, baru pertama kali menggunakan atau mengetahui Tableau ekonomi ini ya, Pak ya. Iya. Yang mau saya tanyakan ini sih, Pak, kalau data-data IFRS itu Betul. diintegrasikan ke Tableau bisa nggak ya, Pak ya? Nah, ini pertanyaan menarik banget dan saya nyoba juga. Jadi gini, kalau itu grafiknya bisa divisualkan dengan Stata itu dengan mudah, ya pakai Stata aja sih. Kan biasanya kita pakai Stata tuh ya untuk memvisualisasikan grafik. Tapi kalau kita ingin menampilkan uniqueness-nya dalam bentuk daerah yang berbeda-beda, itu saya lebih prefer menggunakan si Tableau. Cuma untuk bisa membedakan uniqueness daerah, IFLS itu kan membaginya kayaknya hanya dalam provinsi ya, Alif ya? Iya, Pak. Kayaknya baru provinsi ya. Nah, sehingga belum. Kayaknya provinsi ya, kalau kabupaten enggak ya dia ya. Nah, provinsi itulah yang jadi uniqueness-nya. Sehingga provinsi itu nanti kita kasih kolom, yang itu adalah kolom provinsi apa. Gitu. Jadi misalnya gini, IFLS kita pengen tahu index of happiness di Provinsi Jawa Timur kita bandingkan dengan wilayah lainnya. Kalau menurut saya nih, Liv, jangan pakai datanya IFLS yang masih raw, tapi itu diubah dulu dalam bentuk Excel yang sederhana. Jadi dia cuma keluar Jawa Timur, index of happiness-nya berapa, Jawa Tengah, index of happiness-nya berapa, ini berapa, baru kita visualisasikan dalam bentuk Tableau. Gitu. Tapi kalau langsung data IFLS-nya dia not meaningful sih menurut saya, terlalu complicated. Enak kita pakai si ini aja, pakai si siapa namanya Stata aja gitu. Oke, saya kemarin juga pengen nyoba itu. Cuma saya cari-cari kode unik untuk daerahnya itu mana gitu.
Nah, habis ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan data Excel kita dengan data SHP file. Itu. Data kita dengan data SHP file. Nah, saya nggak tahu nih data SHP file itu berat atau enggak ya untuk bisa saya kirim ke ke WhatsApp. Kita coba ya. Kita kirim ke WhatsApp data SHP filenya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Oke. Kita akan coba data SHP file Kota Malang ya. SHP Kabupaten Kota dashboard Indonesia. Administrasi, sebentar ya. Carikan datanya. Oke, ini saya nggak tahu apakah data SHP itu bisa langsung di drag ya. Kalau bisa berarti kita bisa coba. Kecamatan, ini adalah kelurahan. Oke, saya coba file ya. Oke, kemudian saya kirim di Tableau. Oke, ini datanya 2 megabytes. Ada pertanyaan mungkin? Oh iya, saya mau nyapa dulu Mas Aris. Mas Aris, mana Mas Aris? Assalamualaikum, Mas Dias. Waalaikumsalam. Ini Mas Aris adalah Ketua RT dari Kelurahan Mojolangu ya. Pak RT mungkin ada kata-kata sambutan. Luar Mas Aris, biasa, ini saya juga. tapi bisa mengikuti nggak dari awal, Mas? Bisa, Mas. Ini pelan-pelan saya. Nanti Pelan-pelan coba ya. saya ulang. Oke, Mas, bisa dijelaskan nggak ke teman-teman apa itu SHP file, Mas? SHP ini salah satu bentuk peta yang menjadi salah satu inputan. Kita akan mengoperasikan, dalam hal ini bisa membuat kayak semacam profil wilayah maupun hasil analisis yang berbasis pada peta spasial menggunakan okay. GIS. GIS ya. Oke. Nah, kan biasanya teman-teman PWK itu pakai ArcGIS atau QGIS itu, Mas ya? Iya. Banyak, Mas, yang tipe-tipe sekarang ini ya. Beberapa software yang baru juga seringkali sangat cepat kok ininya. Sangat cepat. Dan ya. itu juga sangat tergantung pada kebutuhan ya. Seringkali kita untuk analisis, contoh ya, analisis daya dukung lahan. Kita seringkali sebagai seorang perencana kota itu juga mempertimbangkan, sebetulnya kalau kita ingin merencanakan pola ruang, ini juga harus ada overlay peta. Jadi misalkan kayak perencanaan, kita bisa melihat jenis tanah apa yang sekiranya cocok. Betul. Optimal ya. Kemudian apakah ketersediaan airnya cukup? Kemudian kerawanan bencana. Nah, itu juga kita overlay sehingga kita bisa menemukan banyak sekali satuan kemampuan lahan sehingga kita nanti akan tahu, oh di sini yang benar-benar cocok untuk perumahan misal. Oke. Mungkin begitu, Mas. Baik. Oke, jadi itu teman-teman PWK biasanya pakai QGIS, ArcGIS yang so complicated untuk bisa, karena disesuaikan dengan kebutuhan ini ya, lahan apa segala macam, tata ruang dan lain-lain. Oke, karena kalau untuk kebutuhan di departemen atau jurusan lain mungkin simple, sehingga kita harus cari titik tengah yang paling sederhana dan simpelnya seperti apa. Nah, oke, teman-teman sudah dapat SHP filenya ya di WhatsApp, itu bisa di-download. Oke, mudah-mudahan bisa di-download. Nah, saya akan coba memulai dengan Tableau yang baru. Coba ya. Save. Oke, save aja deh, pelatihan.
Latihan Senin. Oke. Nah, tadi kalau di ArcGIS, Mas Aris, kalau kita tidak, kalau di ArcGIS, kalau kita pakai yang negara itu, kita harus tetap punya peta nggak, Mas? Kalau apa, Mas? Level negara. Apakah di ArcGIS itu sudah ada petanya? Misalnya di level negara. Karena kalau di Tableau, kita kasih nama aja, dia sudah bisa mengidentifikasi negara apa. Cuma di ArcGIS, dia perlu nggak sih? Tergantung, Mas. Dia harus mempunyai datanya dulu. Oh, itu masalahnya ya. Datanya dulu harus ada. Plus yang bersangkutan juga harus menguasai GIS. Kalau ini kayaknya kan kita mengambil datanya, kemudian mengolah, dan kita bisa menyesuaikan kira-kira kebutuhan kita seperti apa, dan sepertinya jauh lebih lebih efektif dan memudahkan lah. Oke, siap. Nah, yang kedua saya akan kirim file, itu adalah data, mudah-mudahan yang ini belajar public Tableau, pelatihan Tableau. Saya kirim data kedua adalah data COVID-19. Bentar ya, saya coba buka lagi. Oke, saya akan kasih data real COVID, cuma data COVID yang sampai tanggal 27 April aja. Oke. 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 Sudah bisa? Ada ininya, file Excel-nya? Ya, ada file Excel. Nah, intinya gini teman-teman. Kita punya file SHP, kita punya file Excel. Gitu ya. Ada file SHP, ada file Excel. SHP adalah file peta, Excel itu adalah data isiannya lah, intinya kayak gitu. Gampangannya gitu ya. Nah, sehingga untuk bisa mengkonekkan dua data ini, itu kita perlu untuk dua data ini ngobrol nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya data A itu adalah misalnya kota Jakarta, kemudian di Excel-nya adalah kota Jakarta, itu nanti datanya akan nyambung secara otomatis. Gitu ya. Jadi kita pengen yang menggabungkan antara dua file ini apa? Oh, di sini saya punya kolom yang namanya kota, yang isinya Jakarta dan kawan-kawan. Di sini saya punya file Excel, kolomnya adalah kota dan isinya adalah nama kotanya segala macam. Nah, ini nanti kita bilang, apa yang akan menghubungkan dua file ini? Ya, dua file ini akan dihubungkan dari dua kolom yang namanya sama, yaitu kota. Sehingga dia akan merging gitu ya. Cuma masalahnya gini, kalau di sini kita nulisnya Jakarta, di sini kita nulisnya Jakarta, tapi A-nya hilang gitu ya. Itu dia nggak bisa nyambung. Jadi hal yang paling sederhana untuk mengurangi terjadinya miss ini adalah biasanya kita pakai yang namanya object ID. Mungkin di PWK Mas Aris juga melakukan itu ya. Misalnya Jakarta kita kasih ID 1, kemudian di Excel kita kasih object ID 1, ya inilah yang ketemu. Dan kita menginformasikan kalau ini adalah kota Jakarta. Jadi intinya menggabungkan dua data itu seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan di public Tableau itu kita bisa menggunakan data spasial ya. Kira-kira data spatial file-nya itu hilang nggak ya, teman-teman? Bisa nggak diklik? Takutnya fiturnya dia tidak meng-cover itu. Coba diklik spatial file, kemudian cari yang tadi data administrasi. Administrasi Kota Malang, dan itu yang adalah yang kelurahan. Open. Bisa nggak ya? Mas Nasfian bisa? Ada copy error message ini. Ntar aku coba lagi. Coba. Nah, kalau sudah bisa, dia akan modelnya seperti ini. Seperti yang ada di gambar saya. Ada yang bisa, mohon saya diinformasikan. Ini data SHP file kita. Isinya adalah, data peta itu isinya adalah object ID. Jadi kalau Kelurahan Orjosari, dia kasih nama 1. Gitu ya.
kemudian ada kecamatannya, ada shape length, ada shape LE1, shape area, kemudian ada geometrinya. Bisa? Kira-kira ada yang bisa? Mohon saya diinformasikan. Error, Pak. Oke. Mas Aris, saya boleh tanya nggak, kalau SHP file itu harus ada data-data yang lainnya nggak, selain cuma file itu? Cukup itu saja biasanya, Mas Dias. Iya. Oke, batas musik kota Malang. Oke. Kalau Mas Aris bisa membuka filenya? Oke, belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan kasih contoh gini dulu aja deh. Saya punya SHP file, saya akan tunjukkan dulu sambil saya nanti akan mencoba mengirimkan file yang lain. Mungkin di drive Google kali ya. Coba saya kirimkan drive Google. Saya bikin folder ya. File upload. Oke, saya lagi ngupload data. Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Oke, nanti saya akan share linknya. Tapi intinya gini, saya punya di Tableau ini adalah SHP file saya. Isinya objek ID, kelurahan, kecamatan, shape length, dan lain-lain. Oke, ini data SHP file saya. Kemudian saya akan punya data yang kedua adalah data Excel. Caranya adalah klik Add. Kemudian saya klik Microsoft Excel. Oke, dan itu adalah, saya cari, ini adalah pelatihan ya. Pelatihan Tableau. Oke. Nah, saya punya dua file, satu file SHP, satu file Microsoft Excel. Microsoft Excel ini saya pindah ke sebelah kanan. Ini udah ada sheet-nya. Oke. Pertanyaannya dia adalah, kamu ingin menggabungkan dua file. Satu file SHP, satu file Excel. Kolom apa yang ada nama yang sama dan itu adalah merging-nya kita nih. Karena kita tadi pengennya adalah objek ID, berarti sebelah kiri adalah objek ID, sebelah kanan adalah objek ID. Oke, sehingga kalau kita udah punya objek ID, dia datanya sudah kumpul, gitu ya. Kemudian kita klik seperti yang sama, sheet 1. Nah, caranya adalah, kalau kita pengen gambar peta, itu kita harus menggunakan yang ada lambang petanya, yaitu adalah geometri. Ya. Kita pakai yang ini, geometri, kita klik di sini. Nah, kita klik di situ, kemudian kita klik, misalnya kita pengen tahu total PDP. Total PDP-nya kita geser juga ke petanya. Seperti itu. Tapi ada yang berbeda, ditambahkan adalah karena kita pengen setiap daerah itu punya karakteristik, setiap kelurahan, berarti kelurahannya kita klik ke detail. Nah, semudah itu. Saya ubah lagi ya, saya tambah lagi, misalnya sheet 1 lagi. Caranya gimana? Ya, kita cari yang peta, data apa yang mau kita berikan, misalnya ODP atau PDP dirawat di RS, kita kirim ke sini. Karena kita pengen ada uniqueness di setiap kelurahan, berarti kelurahannya kita klik, masukkan ke detail. Sama juga. Itu ya. Contoh lagi, sama juga misalnya, geometri pindah ke sini, kemudian PDP meninggal misalnya, kita taruh di sini, kemudian di sini kelurahan adalah detail. Ya, jadi PDP meninggal paling banyak ada di kelurahan mana nih misalnya. Jadi petanya kita geser ke kanan,
datanya apa, kita geser ke kanan. Karena kita pengen ada warna yang berbeda, berarti kelurahannya kita klik, kita pindah ke detail. Ya. Nah, kemudian kita klik sifat seperti yang tadi kita sampaikan, kita pengen data yang time series misalnya, atau data apa segala macam. Atau data cross section-nya bisa misalnya data time series-nya deh, date. Kita taruh di atas, kemudian kita pengen tahu total COVID dari waktu ke waktu. Nah, jangan lupa yang date-nya ini kita klik, kita pilih D. Nah, misalnya pertambahan COVID-nya. Jadi tetap kolom, row, ini adalah misalnya total COVID, kemudian total PDP, ODP dipantau misalnya. Nah, gitu ya. COVID sembuh. Kita bisa ubah segala macamnya itu di sini. Kita labelnya kita kasih, warnanya mau kita ubah, misalnya color. Semua panelnya ada di sebelah kiri. Oke, saya coba untuk melihat apa namanya file SHP file deh. Yang tadi saya share, mungkin ada file yang tersisa. Saya akan stop share dulu. Ya. 36 complete. Oke, saya close. Bentar ya. Ini adalah SHP file. Ini administrasi. Data administrasi. Saya coba kirim filenya. SHP Kota Malang. Oke. Ya, sambil nunggu uploadannya ya. Ini saya coba kirimkan. Ini adalah file SHP Kota Malang, batas administrasi kecamatan dan kelurahan. Oke, ini sudah. Oke, kemudian get server link. Oke, kemudian ini adalah copy linknya. Saya berikan di Tableau. Oke. Ya, silakan di-download. Mudah-mudahan bisa. Oke, kemudian ada yang bisa download SHP filenya? Proses ya. Oke.
Bisa download. Mas Nasfian, bisa download, Mas? Sedang mencoba download ini. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, ada yang belum ini. Oke, ternyata filenya error tadi beberapa ya, yang cuma satu. Mudah-mudahan yang banyak ini bisa. Ya, kita masih menunggu, silakan. Kalau ada yang bisa, silakan komen. Ini udah berhasil ke download. Kemudian di spasialnya tadi berarti. Oke, gini. Saya coba ya. Kita simulasi dengan Mas Fian. Oke, di Tableau. Oke. Kita sampai di sini ya, Mas ya? Sudah lihat share saya? Filenya adalah special file. Klik. Kemudian pilih yang tadi administrasi Kota Malang, tapi yang kelurahan SHP. Oke. Di open, Mas. Open. Oke, bisa. Bisa. Cocok. Aduh, nah, akhirnya. Yang kedua, Mas, itu adalah data source lagi. Kembali back ya. Add aja. Add di sini, add. Yang tadi data Excel-nya. Data Excel-nya. Klik Excel tadi saya ada di mana ya? Pelatihan Tableau. Yang COVID. Nah, COVID-19 open. Nah. Nah, tinggal kita koneksikan nih. Nah, di data sheet 1 yang bawah nih, itu kita geser ke kanan sini. Data sheet 1 ke kanan. Oke, wait. Data sheet 1 ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita pengen mengawinkan data SHP dengan Excel. Jadi di data SHP saya punya kolom object ID, kemudian di Excel nanti dilihat datanya kita juga punya file object ID. Dari dua ID yang sama inilah yang kita merging. Jadi sebelah kiri kita klik object ID, sebelah kanan sama dengan kita klik object ID juga. Nah. Oke, yang kiri object ID-nya semuanya kapital, yang sebelah kiri tulisannya nggak kapital semua, nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa. Yang penting dia sama-sama object ID 1. Iya. Berhasil, oke. Kemudian klik sheet 1. Oke, klik sheet 1. Klik sheet 1. Oke, kemudian cara yang tadi, yang paling sederhana. Kita pengen tahu mapping setiap kelurahan. Klik geometri sebelah kanan, ke drop file here. Oke, geometri. Ke kanan. Kemudian sini adalah PDP dirawat di RS. Kita kasih geser ke kanan. PDP dirawat ke RS. Oke, kanan. Nah, kemudian untuk bisa lebih detail, yang bagian paling atas di dimension kan ada kelurahan nih. Itu diklik tahan, masukin ke detail. Oh, luar biasa. Berhasil ya. Jadi kayak mainan baru dong. Mainan baru ini. Nah, tinggal sheet 2, sheet 3 segala macamnya tinggal dibuat. Menyesuaikan. Kalau kita pengen model yang grafik misalnya, itu bisa aja column and row-nya, kolomnya misalnya date, ininya adalah PDP rawat jalan misalnya. Nah date-nya itu diklik yang D aja. Nah, terus, nah kita bisa ini. Kemudian kalau pengen nambah di sebelah kanannya rows ya banyak tuh. Ini segala macam bisa kita kasih. Kalau ingin menggabungkan dua grafik ya klik kanan, dual axis. Cuma bisa 2 ya yang digabungkan, nggak bisa lebih? Saya belum coba banyak ya.
Tapi bisa Aku dicoba tadi sih. belum bisa soalnya. Belum bisa, kayak cuma 2 ya. Okay. Atau sheet 3, kita bisa macam-macam sih Mas. Misalnya ODP dipantau. Ini kita bisa juga kasih di sini nih. Kemudian kecamatannya, kan, kelurahannya. Kita geser-geser aja dia udah. Setiap kelurahan nih ada ODP dipantaunya berapa. Pokoknya tinggal drag aja lah. Gitu. Kalau kita pengen filter, misalnya kita cuma pengen tanggal tertentu, berarti date-nya ini kita klik di filter. Oke. Terus kita pilih mau range of dates atau cuma hari tertentu aja. Oh, kita cuma pengen tanggal 26. Nah, misalnya gitu. Oke. Gitu. Nah, coba ada yang sudah berhasil lagi yang bisa saya pandu. Sambil saya cek di ini, siapa tahu ada yang chat di grup. Pak, saya ada masalah di relationship-nya itu sih, itu gimana ya? Oke. Sebentar ya. Kamu udah pastikan filenya beres ya? Ada batas administrasi. Oke. Sudah ada? Ini dengan siapa? Ya, Niken? Ini Niken ya? Cynthia. Bukan. Oh, ini Cynthia. Oke. Kamu udah dapat batas administrasi kelurahan? Udah ada? Udah Oke, ada 2 kemudian, file persis gitu. Ini udah persis ya. Ini kan udah di sini ya. Kemudian yang pelatihan kamu geser ke kanan. Yang pelatihan itu yang sheet 1-nya kamu geser ke kanan. I see. Oh, sheet 1-nya digeser. Iya, terus kemudian muncul edit relationship kan. Oke, betul. Nah, itu data source-nya yang sebelah kiri objek ID, sebelah kanan objek ID 1. Yang inner ya, pilihnya ya. Nah. Bisa? Iya, terima kasih. Bisa. Berarti di sheet 1, 2, 3 kamu udah bisa ya? Iya, saya coba sekarang. Oke, coba. Sheet 1 caranya gampang, cari yang lambang peta, geometri, geser ke kanan. Apa data yang mau ditampilkan, misalnya ODP, isolasi rumah sakit, geser juga ke peta. Untuk bisa dapat uniqueness setiap ini, berarti kelurahan klik di detail. Saya pengen cek Mas Aris deh. Mas Aris. Ya, Mas, ya. Ada masalah, Mas? Saya belum bisa ini. Oh, belum bisa. Oke, tapi udah bisa download? Sudah bisa download. Sudah bisa download, oke. Yang ada masalah lagi siapa? Om Reza sudah bisa download petanya? Aman, Bang. Aman ya. Nanti kalau nggak bisa tinggal WA ya. Siap. Mas Alif. Mas Aman, Alif. Pak. Aman ya? Aman. Amannya nih bingung atau gimana nih? Atau Mbak Yulia deh, Mbak Yulia. Mbak Yulia, ada masalah Mbak Yulia? Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Yang lainnya, oke, mudah-mudahan nggak ada masalah. Puspi, ada masalah Puspi? Aman, Mbak Dias. Aman ya. Oke, jadi itu. Nah, saya pengen ngejelasin ini deh. Jadi struktur data ini penting banget. Struktur data ini penting banget. Saya pengen share screen yang data saya Excel-nya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, kita tadi punya SHP file. SHP file kita itu isinya adalah objek ID, kelurahan, dan lokasi latitude, attitude-nya, altitude-nya, segala macam deh. Nah, kemudian kita punya data Excel yang kita pengen merging dengan data SHP. Apa yang kita merging? Yang kodenya sama unik dengan si SHP file, yaitu kita ambil adalah objek ID. Kita pengen ngasih tahu bahwa
Kalau objek ID-nya itu nomor 1, itu berarti dia data Kelurahan Arjosari. Nah, ini ada 57 kelurahan, kemudian kalau 1 balik lagi adalah Arjosari. Jadi angka 1 inilah yang menghubungkan antara SHP dengan data Excel. Ini date-nya, ini ODP, ini variabel-variabelnya. Jadi jangan sampai salah untuk menghubungkan dua file tersebut. Gitu ya. Saya ulangin lagi dengan Tableau. Oke, bentar ya, saya close dulu deh. Bentar, saya close. Don't save, oke. Oke, caranya kita coba lagi. Nah, sebentar ya, share screen. Tableau. Oke. Caranya pertama kali adalah klik spatial file, kemudian dipilih variabel file SHP-nya, klik. Oke. Ini. Jadi kemudian yang kedua adalah klik file Excel-nya. File Excel-nya ada di pelatihan Tableau. Ini ada di COVID. Nah, oke. Sekarang kita menggabungkan dua file. Yang di sini kita gabungan adalah sheet satunya. Oke. Apa yang sama? Objek ID. Yang di sini adalah objek ID. Ya. Ini udah oke. Nggak ada tanda seru. Kalau ada tanda seru berarti ada masalah. Kita langsung klik sheet 1. Ya. Nah, untuk membuatnya sederhana, kalau kita pengen peta, biasanya peta ya, kita klik yang gambar peta, geometri, kita pindah ke kanan. Oke, filenya apa? Misalnya ODP dirawat di rumah sakit, kita geser ke kanan juga. Untuk bisa dapat uniqueness, berarti kita klik kelurahan, kita detailkan. Nah, seperti itu. Dan seperti yang disampaikan tadi, sheet 2 bisa kita buat juga, misalnya date di atas, kemudian COVID di rumah sakit, misalnya, COVID di rumah. Jangan lupa ini klik day. Karena kita pengen data harian. Kita kasih label. Seperti ini. Oke. Kemudian, kalau kita udah selesai, sheet 1 dan sheet 2, kita buat dashboard-nya. Kita tinggal geser ini ke sini. Ini kita geser ke sini, tapi yang ini kita floatingkan. Klik options floating. Tergantung kreativitas kita semua. Ini bisa kita kasih nama sheet 1, sheet 2. Ya, tadi datanya adalah data ODP rawat jalan. Oke, yang kedua ini adalah data COVID di rumah. Sehingga dashboard kita sudah berubah langsung. Kita bisa tambahkan macam-macam di sini. Web page kita misalnya www.diasatria.com atau nama perusahaan Anda misalnya. Floating. Nah, misalnya website-nya ada di mana nih misalnya. Kayak gitulah intinya ya. Nah, ini ada website-nya nih. Ya, misalnya mau ditaruh di sini, ya silakan aja. Atau misalnya pengen kasih teks. Misalnya COVID-19 Kota Malang. Floating ya. Ya, pintar-pintar kita untuk bikin inilah. Ini misalnya 22. Ya, seperti itu. Oke, jadi sesederhana itu untuk bikin sebuah dashboard. Tinggal kreativitas kita, resources-nya juga saya pikir sangat banyak. Ada pertanyaan mungkin
Sebelum kita mengakhiri, ya silakan. Saya mau nanya Pak, untuk mendapatkan objek ID-nya itu kan kita harus nyesuaiin antara file di Excel sama SHP-nya. Nah, betul. Untuk ngebuka file SHP-nya sendiri biar kita tahu kodenya itu bakal kita buat sama Excel-nya tuh kayak gimana Pak? Nah, ini yang jawab harus orang PWK nih, Mas Aris nih. Sampai sekarang saya masih belum tahu nih ya, caranya mengutak-atik file SHP. Biasanya saya melihat kalau SHP-nya ada objek ID ini, ya udah Excel saya yang saya sesuaikan sih. Itu cara orang bukan PWK. Tapi mungkin Mas Aris mau jawab, Mas? Ya, Mas Arisnya hilang ternyata. Tapi simpelnya gitu sih menurut saya. Jadi jadi sebenarnya gini, ini Anindita ya? Iya, Pak. Anindita ya. Jadi simpelnya gini, SHP itu kan biasanya ada nama kota. Kalau saya biasanya gini, kalau ini cara ngetrik-ngetriknya aja ya, nama kotanya saya copy gitu ya, kemudian saya pindahin ke Excel saya tinggal saya paste. Berarti kalau seperti itu saya merging-nya kotaknya dengan kotak saya gitu. Karena kan tidak ada dua nama ini yang salah pengetikan gitu, sehingga dia bisa di-merging. Tapi yang lebih aman itu adalah objek ID. Jadi kalau misalnya di SHP itu ada objek ID, ya kita copy objek ID-nya atau kita identifikasi, oh satu ini adalah kota Jakarta, dua adalah Jawa Barat, dua itu adalah Bandung. Berarti di Excel kita ya kita sesuaikan, satu ini untuk apa, dua ini untuk Bandung. Pak Dias. Berarti atau ini Iva anak PWK. Silakan Iva. Kalau misalkan nanti ada teman saya juga sih Pak yang ngerti Rahadian. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan mau benerin di SHP-nya itu harus dibuka dulu di ArcGIS Pak. Jadi nanti di ArcGIS itu ada apa namanya? Saya lupa namanya apa gitu Pak. Sama kayak Excel gitu. Jadi nanti di situ di otak-atik namanya biar samanya sama kayak sama Excel. Cuman kalau misalkan tadi benar kata Pak Dias, kalau misalkan bukan orang PWK kayaknya mending nyesuaiin Excel-nya aja. Di Excel-nya aja. SHP-nya. Soalnya kalau misalkan mau mengubah SHP-nya harus bisa ArcGIS-nya biar bisa ngedit dalamnya. Betul sekali. Jadi ini yang saya hindarin juga karena ArcGIS itu kan juga license ya. Dan itu kan apa namanya juga perlu belajar lagi gitu ya. Ya kalau pengen mendalami silakan, tetapi cara paling gampangnya tadi yang disampaikan Iva juga, saya sepakat. ArcGIS-nya udah seperti itu, Excel-nya aja yang kita sesuaikan. Kita mau ngambil mana yang kita pengen samakan, misalnya objek ID-nya atau nama kotanya misalnya gitu. Tapi secara secara logikanya udah dapat ya, Anindita ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu di jurusan apa? Saya ilmu ekonomi, Pak. Ilmu ekonomi ya, oke. Good. Ya. Jadi gitu, kita ada kalau ilmu ekonomi kita ada dua pilihan nih. Kita pengen data yang levelnya country, kalau country ya udah yang penting nama filenya benar. Yang kedua adalah yang lebih spesifik, misalnya desa atau kecamatan itu kita harus dapat data SHP-nya dari teman-teman PWK itu. Ya, thank you ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak, saya mau nanya. Iya, jadi kan ini sebenarnya pertama kali sih saya belajar tentang visualisasi data. Kalau misalnya dari Tableau ini sendiri, nanti kalau misalnya misalnya kita lagi mau presentasi gitu, nah nanti ini kita bisa nge-share gimana ya caranya nunjukin datanya ke audiens kita, itu tuh kita pakai aplikasinya sendiri atau kita bisa download sebagai video atau sebagai apa? Gitu. Oh, menarik banget pertanyaannya nih, saya sampai lupa. Jadi, kalau Anda sudah punya di dashboard, ini kelihatan ya dashboard saya? Bentar ya, dashboard-nya. Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan ya dashboard. Misalnya dashboard saya nih. Ini dashboard saya nih. Nah, dashboard saya ini bisa di-share dalam bentuk apapun. Saya bisa nge-share-nya dalam bentuk, misalnya, ini, klik yang di atas nih. Kok nggak bisa save sih? Saya coba. Nah, bentar. Oh iya, saya ingat. Datanya itu harus diekstrak dulu ya. Ini data. Oke. Dashboard. Nah, saya save di mana ya? Data source deh.
Jangan lupa datanya diekstrak dulu. Kalau di live dia nggak bisa di-share ya. Oke, tadi Cynthia masih ini ya, masih update ya? Iya. Oke, data source-nya nanti diekstrak dulu, connection-nya ya. Oke, kembali ke dashboard. Nanti kalau kita mau nge-share data kita, itu kita langsung di dashboard aja. Sebentar ya, kalau ini saya pengen kasih label nih, biar kelihatan deh. Oke. Nah, ini kan udah keluar label ya. Klik yang lambang ini nih, share workbook with others. Ini bisa juga. Klik. Nah, itu bisa segala macam. Nah, cuma saya pengen nge-share yang ini dulu deh, yang biasa saya berikan ke teman-teman. Nah, saya biasanya file, kemudian export as PowerPoint. Klik this view atau yang lain. Saya biasanya ada workbook-nya deh. Yang mana yang mau saya share? Oke, saya mau nge-share yang ini. Export. Nah, dia udah langsung keluar di PowerPoint kamu. Cuma dia bentuknya statik, gitu ya. Tapi kalau kita pengen dalam bentuk, kalau di website, Cynthia punya website nggak? Ada. Nah, itu kita bisa kasih linknya ke website kita. Oke, server. Oh, berarti kalau misalnya kita taruh di website itu bisa live ya, Pak ya? Oh, live bisa. Kita klik server, kemudian kamu kan tadi sudah sign up di public Tableau yang di internet ya? Belum sih. Nah, nanti kamu sign up, kemudian kamu tinggal save to Tableau public, dia udah langsung keluar di website kamu. Di Tableau public. Nah, ketika di Tableau public, misalnya kita save ya ini ya. Saya save nih. Saya stop share, misalnya saya mau nge-share Chrome ya. Misalnya gini. Share screen Chrome, Google Chrome. Nah, sini Google Chrome, oke. Nah, misalnya saya mau nge-share ini. Saya share. Ini Chrome saya kelihatan ya. Nanti silakan sign up. Nanti kita punya page sendiri di Tableau. Oke, your connection in unstable. Ini internetnya agak unstable. Oke, kemudian pelatihan Senin. Nah, ini Cynthia bisa ngeliat ya punya saya ya. Iya. Oke, ini ada di sini. Dia udah langsung live. Kamu bisa langsung nge-refer ke Tableau ini, atau kamu bisa klik ini lagi, share, dalam bentuk embed code. Ini bisa kamu copy paste di website kamu. Gitu. Misalnya, website saya. Ya, ini. Kemudian di artikel. Saya pernah bikin sih Tableau kalau nggak salah. Ini pakai Data Studio. Mudah-mudahan ada yang Tableau ya. Tapi intinya code-nya bisa langsung kamu taruh sana. Nah, gini, Tableau. Kayaknya zaman dulu saya pernah bikin. Economic data, data untuk latihan, maps of mobile subscription tahun 2000 sampai 2016. Nah, ini dari Tableau saya nih. Asiknya kalau kita udah masukin di website kita, kok dia agak kepotong gini ya. Ya, oke, anggapnya kayak gini lah ya. Kalau kita klik di websitenya, dia langsung keluar angkanya. Gitu ya. Coba saya cari lagi yang lain. Misalnya 10 current account surplus. Nah, ini yang saya bikin dari Tableau, kemudian saya masukkan ke website saya. Sorry, ini kepotong, mungkin websitenya agak kurang ini ya. Tapi ide dasarnya bisa tahu ya, bahwa ini bisa di, ini saya nggak tahu kenapa dia kepotong. Intinya saya bisa ini kan di sana.
Yang mungkin agak bagus itu yang saya upload tentang Data Studio. Ini hampir sama cara kerjanya. World Map COVID using Data Studio. Nah, ini dari Data Studio. Nanti kapan-kapan deh kita belajar Data Studio. Kita udah bikin dashboard-nya, sama juga. Nah, di sini, kalau kita klik, ya udah langsung keluar datanya. Tapi data yang masuk ke publik Tableau itu dia bakalan konfidensial ke kita aja kan Pak, ya nggak berarti itu bakal Oh, dia akan publik. Dia akan publik. Akan publik. Karena kamu dapatnya yang gratis gitu ya. Iya, cek. Ya, publik gitu. Oke. Konsekuensinya publik. Tapi ya data apa sih paling. Dan itu menurut saya juga bagus juga ketika kamu sering upload apa yang kamu bikin, mungkin orang akan tahu bahwa kamu bisa bikin Tableau untuk apa. Semakin lebih kreatif mungkin orang akan cari gitu. Karena sekarang kan data analitik, data visual itu termasuk opportunity yang bisa kita lakukan ke depan gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, kalau nggak ada, mungkin itu. Mas Nasfian, gimana Mas Nasfian? Mungkin bisa kasih review, Mas? Apa yang... Waduh, review. Review apa yang harus kita perbaiki lagi next? Apa yang menarik untuk dipelajarin lagi? Kalau dari Tableau-nya sih, buat saya ini baru dan cukup user-friendly. Oke. Cuma mungkin PR saya pribadi lebih ke menggali datanya kali ya. Oh iya, menggali datanya. Menggali datanya. Betul. Jadi pengalaman saya sih belajar-belajar gitu ya. Jadi ketika datanya datang banyak Mas, itu kita pusing juga tuh. Panik itu, dulu kan. Panik dulu, datanya banyak banget dan biasanya datanya acak-acakan. Apalagi dari pemerintah daerah apa segala macam. Itu datanya acak-acakan tuh untuk mentah bisa lah ya. Mentah gitu. Nah, memang tugas kita gimana caranya formatnya itu udah benar sesuai yang tadi kita obrolin. Terus yang kedua adalah ketika kita dihadapkan pada yang udah rapi, sekarang pertanyaannya kita mau buat grafik apa sih gitu. Itu yang mungkin kita harus planning. Ini grafik misalnya gini, COVID. Oh, ternyata kadang-kadang kalau udah ngelihat data stuck nih saya nih, kayak udah nggak keluar nih. Ini perlu bikin data apa nih gitu. Nah, itu yang saya pikir kita perlu bikin apa segala macam yang menarik. Dan yang menarik adalah referensi dari luar negeri. Semakin banyak kita mencari referensi dari luar negeri, yang visualnya itu sangat interaktif, itu kayak kita maksa untuk, wah saya pengen bikin ini untuk level ini gitu. Itu yang menarik. Okay. Tapi so far Mas Nasfian nggak ada masalah lah ya untuk nggak masalah. Catch up kok. Catch up. Oke, good. Mas Alif mungkin? Belajar lagi dari awal Pak, karena saya baru pertama kali pakai ini Pak. Oke, nanti kita coba ini ya, apa namanya, kita upload di YouTube lah ya, supaya orang bisa belajar juga. Gitu. Mungkin terlalu cepat juga, dan memang sih requirements untuk public Tableau ini komputernya kudu bener-bener cepat banget sih Mas. Kudu memorinya perlu banyak, dan koneksi internetnya harus cepat, kalau enggak dia akan terbatas untuk buka file-file yang berat. Mungkin data kita masih belum data besar, tapi kalau udah data besar, mungkin komputer gamers itu cocok untuk bisa ngolah ini dengan cepat mungkin ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah join, dan sudah memberikan kesempatan saya untuk terus belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan juga silakan don't hesitate to contact me ya. Silakan, terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, guys. Foto dulu. Foto dulu ya. Silakan dibuka ininya semua ya. Oke. Ya. Sekarang ini adalah wajib foto ya. Oke ya.
caranya. Oke, yang lain belum di ini kan, kita tunggu. Oke, ya ada yang baru bangun tidur ya, tapi yang belum mandi nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, semoga sukses. Keep contact. Stay safe. Stay healthy juga. Mudah-mudahan pandemik COVID-nya bisa segera berakhir. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dias. Terima kasih, Pak Dias. Thank you semuanya.